Bagaimana kemudian kalau kita bisa mengatakan bahwa itu asli atau tidak asli? Ya, asli tapi palsu mungkin maksudnya. Ya, saya kalau karena kan sudah diserahkan kepada KPU, lalu ada Bawaslu yang harusnya memeriksa, dan ada pengadilan juga kalau saya nggak salah. Maaf, saya harus ngomong berterus terang ya, partai Anda juga itu teledor. Loh ya. enggak, itu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Ada perbincangan yang menarik antara Prof. Ikrar dengan Deddy Sitorus di podcastnya Deddy Sitorus. Momen menariknya apa? Mereka ini sedang membicarakan ijazah palsu. Kita tahu kan ya, mereka ini orang pinter. Sebenarnya buat orang-orang pintar seperti beliau ini, masalah ijazah palsu itu ya sederhana lah menyikapinya. Tapi ada lagi selain itu, juga Prof. Ikrar nyeletuk ke Deddy Sitorus terkait ijazah palsunya Pak Jokowi. Beliau itu nyeletuk telak banget. Lu harus saksikan ini. Kacau, langsung nyeletuk masuk ke dalam hati, dan Deddy langsung bingung gua rasa itu ya. Bagaimana nih videonya? Mari kita simak bersama. Let's go. Kalau di kita dosanya segunung juga, mohon dimaafkan lahir dan batin. Ya, gitu ya. Itulah makanya kemarin itu waktu kita lagi puasa itu banyak orang mengatakan nanti kita habis lebaran ini pasti banyak yang udahlah maafkan. Iya kayak kasus ijazah aslinya Jokowi aja. Kalau buat saya ya, saya sebagai seorang akademis. Emang ada yang asli ijazahnya ya? Karena kan nggak ditunjukin tuh, katanya hilang. Nah itu, ya, jadi begini ya, kalau saya masih mengikuti jalan pikiran Amin Rais dan juga jalan pikiran dari teman-teman seperti Roy Suryo dan kemudian Dr. Tifa itu juga ya, forensik ya. Dan Anda lihat ya, yang ngoceh ini semuanya alumni UGM. Ya, itu yang mereka mengatakan diduga memang ijazahnya Jokowi itu palsu. Jadi gini, masih diduga ya? Oh iya, gini Bung, kalau Anda juga dulu kuliah ya, saya pernah kuliah ya, kita itu untuk menjadi sarjana itu kan ada yang namanya semesteran. Yeah. Nilai semesteran ada dikumpulin itu yang kemudian menjadi transkrip nilai dari semester 1 sampai kalau saya dulu sampai tingkat 5 ya, berarti 10 semester ya. Nah ini juga begitu, harusnya ada dong ya transkrip nilainya itu satu. UGM juga dulu punya yang namanya KKN ya, kuliah kerja nyata. Apakah kemudian dia ikut di kampung mana, siapa menjadi temennya? Ini kan katanya ada 10 kemarin yang datang di ruang itu, katanya mereka itu bareng kok KKN-nya. Kita tanya di kampung mana, ini yang pertanyaan teman-teman dari UGM kan seperti itu. Kemudian kalau dia bilang ini ada skripsinya, skripsi itu pasti ya kalau zaman dulu ya ketika kita menyerahkan skripsi itu ada paraf. Yang namanya lembar pengesahan ya. Jadi satu misalnya pembimbing utama, pembimbing kedua, ketua sidang, penguji pertama, penguji kedua, tanda tangan, tanggal berapa dia tanda tangan. Ini yang punyanya Jokowi nggak ada. Bagaimana kemudian kalau kita bisa mengatakan bahwa itu asli atau tidak asli? Ya. Asli tapi palsu mungkin maksudnya. Ya, saya karena kan sudah diserahkan kepada KPU, lalu ada Bawaslu yang harusnya memeriksa, dan ada pengadilan juga kalau saya nggak salah. Maaf, saya harus ngomong berterus terang ya, partai Anda juga itu teledor. Loh enggak, itu juga yang berkali-kali orang nanya. Ini kan PDIP, loh kita ini partai tidak ditugasi untuk memeriksa ijazah orang. Negara membayar yang namanya KPU, Bawaslu untuk menguji secara administratif. Itu yang kan nggak mungkin kita partai datang ke Kemendikbud, atau ke UGM, coba lihat dong ijazahnya. Loh, kita ratusan loh. Nah, gara-gara ini buat saya itu memang harus ada pasal atau ketentuan bahwa
kita jangan take it for granted bahwa kalau Anda itu lulusan dari universitas negeri, ya, itu udah pasti ijazahnya asli. Ya enggak? Ya. Atau Anda dari universitas swasta yang sangat terkenal, udah pasti ijazahnya asli. Kita harus uji. Harus nah, itu yang sebenarnya kita harus pertanyakan pada KPU. Tapi kan menurut mereka regulasinya adalah orang mendaftar, lalu ada yang namanya dileges. Ya, oleh lembaga leges ini kan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dong, atau kampusnya kan gitu nih, ya. Kalau saya luar negeri S2-nya itu dari Kemendikbud juga di legesnya kan. Legislasi. Di apa namanya? Di leges lah istilahnya. Ya. Legalisasi. Nah, itu kan harusnya tugas KPU ya, yang kemudian mengecek barang itu. Kan gitu nih, jangan masa partai politik kan nggak mungkin karena itu urusan pribadinya kan. Lalu Bawaslu melakukan recheck terhadap temuan atau keabsahan yang dinyatakan oleh KPU. Kan untuk itu mereka dibiayain negara sebenarnya harusnya kan. Betul, itu yang makanya saya bilang pokoknya next time itu nggak ada cerita itu. Dan ini kan berulang-ulang di banyak daerah begitu, sudah menang tiba-tiba digugat ijazahnya nggak jelas. Iya. Kan gitu nih. Siapa yang harus bertanggung jawab? Masa kita partai politik? Kan gitu nih. Padahal sudah ada institusi yang dibiayai oleh negara untuk melakukan fungsi-fungsi itu. Iya, tapi buat saya, apalagi partai Anda ini kan partai yang selalu melakukan yang disebut dengan kaderisasi. Akan lebih baik kalau kemudian calon-calon kepala daerah atau anggota legislatif baik pusat maupun daerah itu ditanya mana ijazah lo dan kemudian kita harus ada. Nah, kita itu kan ketika mendaftar untuk caleg kepala daerah, berkas yang diberikan pada KPU juga akan diberikan pada kita. Ya itu. Tapi kan kita tidak punya hak untuk mengecek itu ke Kementerian Pendidikan atau ke kampusnya. Bayangkan kerepotannya yang harus kita lakukan. Sementara negara sudah menugaskan KPU yang ada di pusat sampai di daerah-daerah itu ada KPU yang harusnya melakukan fungsi itu, Dok. Dan sebetulnya dengan suatu sistem yang modern ya di Dirjen Pendidikan Tinggi itu sangat sudah digital mudah. Harusnya ya. Betul. Jadi misalnya ya nomor angkatan nomor ini Anda berapa? Atau nomor ijazah lah udah. Tinggal lihat ijazah langsung keluar semua. Keluar semua. Ada nggak itu nomor itu? Nggak ada. Jadi nggak perlu ribut-ribut kayak kemarin geruduk kampus UGM sekarang ke rumahnya Jokowi. Padahal tuh rumah udah bagus-bagus dikasih alamat Kalimantan Timur sana ya. Padahal tuh nggak ada urusannya tuh nama tiba-tiba jadi Gang Kalimantan Kutai ya. Kutai Timur. Itu gimana ceritanya itu kok bisa jadi Gang Kutai Timur? Saya malah baru tahu dari Anda nih. Di Solo ada Gang Kutai Timur tuh kayaknya baru-baru aja itu. Kenapa kok bisa begitu? Nggak ngerti saya. Supaya orang dari Google Map-nya bisa ke arah sana supaya pindah arah tuh gimana? Nggak tahu, mungkin supaya orang Kalimantan merasa oh Jokowi itu emang pro Kalimantan nih, nama gang rumahnya Kutai Timur gitu kan. Bingung juga saya Dok. Gitu ya. Padahal Anda bagi wakil DPR dari daerah situ. Itu dia makanya, tapi ya sudahlah. Nah ini gimana menyelesaikan polemik ini Prof? Soal ijazahnya Jokowi ini. Kalau buat saya ya, lagi ini saya mengatakan ya, ini nothing to do with apakah Jokowi itu mantan atau siapa dia, tetap yang namanya ijazah itu harus disidik asli atau palsu. Atau dipalsukan ya, whatever the name lah. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari sebuah sejarah peradaban ya. Jangan sampai kemudian orang merasa bahwa enggak, saya punya ijazah asli. Itu aja saya pertanyakan ya. Kalau memang UGM menyatakan Jokowi itu lulus tahun 1985, paling mudah itu adalah dilihat itu. Ada nggak pada tahun 85 bulan November ketika ada wisuda sarjana di Fakultas Kehutanan namanya masuk nggak? Kalau nggak masuk ya, itu berarti dia tidak masuk dalam daftar mahasiswa yang lulus pada waktu itu atau daftar wisudawan ya. Dan Anda juga tahu ya bahwa kita itu ya, saya waktu di UI itu kan wisudanya kan 2 kali. Betul, dan 2 kali. Tahun. Bukan cuma universitas 2 kali wisuda pada saat
ulang tahun UI atau kemudian Dies Dies Natalis pada Februari dengan Oktober, nggak begitu. Tapi yang saya katakan itu bahwa kita wisuda di kampus di fakultas ya, dan kemudian wisuda kedua yang dulu di Balai Sidang ya, kalau sekarang kan di Balerung UI misalnya gitu. Jadi itu ya, daftar itu ada nggak? Kan nggak mungkin nggak ada ya. Nama Anda misalnya kan ketika Anda lulus tahun sekian ya, kalau dalam negeri ya, di luar negeri juga demikian. Ya, saya waktu saya dinyatakan lulus ya dari Griffith University, itu saya dapat telepon dari Griffith. Dia bilang congratulations, you have finish your study at our university. Terus kemudian sekarang saya kasih kamu 3 opsi. 1 ya, ini ijazahnya saya kirim dulu ke Jakarta, nanti kamu bawa ke Australia dan diberikan untuk wisuda. Atau kemudian ijazah ini saya kirim ke kamu nggak datang wisuda. Ada 3 opsi kalau nggak salah. Iya, sama saya juga. Oh begitu. Begitu kan waktu ambil di mana di Kingston, London. Oh di London. Kingston University. Anda udah di Jakarta waktu itu? Iya. Untuk wisuda saya udah di Jakarta. Nah itu kan. Saya langsung kerja ke UNDP, begitu selesai saya. Nah itu yang tadi saya katakan bahwa itu kan pasti ada tawaran dari universitas. Anda mau ikut wisuda atau enggak gitu kan? Atau ijazahnya dikirim aja. Jadi Anda nggak mau datang, terus saya bilang udah kirim aja lah. Saya nggak punya duit buat balik lagi ke Australia. Sama saya juga kemarin kan beasiswa chevening, jadi cuma wisuda. Makanya akhirnya dikirim kan gitu ya. Dan itu ada ya. Dan Anda ingat loh ya, itu saya dapat surat itu tahun 1993 loh. Maksud saya berapa puluh tahun dibandingkan sekarang. Masa tahun yang dulu-dulu lebih semuanya registered gitu ya, artinya tercatat ya. Masa sekarang kemudian nggak tercatat tuh kan buat saya aneh bin ajaib begitulah. Betul. Ya, walaupun saya kadang mikir-mikir ya, apakah masih perlu kita keributan soal ijazah Jokowi ini ya? Oh perlu ya. Perlu. Kenapa? Karena Anda tahu ya, supaya orang-orang politisi ya seperti Jokowi atau Anda ya, itu kita harus benar-benar taat aturan, kejujuran politik itu penting. Karena kalau kemudian politisi itu nggak jujur sejak awal, ke belakangnya ya penuh kebohongan aja. Apa yang akan terjadi itu adalah suatu hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, begitulah tadi sedikit perbincangan Deddy Sitorus dengan Ikrar Nusa Bakti ya di podcast Deddy Sitorus. Ya, pukulan telak ya tadi ya dibilang, lah ini kan juga partai Anda yang ikut kontribusi ya. Ya, artinya kalau kita dengar podcast tadi sebenarnya sih sederhana ya. Ya pihak UGM pun udah menjelaskan bahwasannya Pak Jokowi itu lulus dan ijazahnya itu ada. Nggak hilang dan nggak pernah Pak Jokowi bilang ijazahnya hilang. Pihak lain yang bilang atau dibesar-besarkan lah narasinya di ngalor ngidulin. Nah, bagaimana menurut sobat-sobat tentang podcast tadi? Berikan pendapat dari kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.